Baiklah, saat ini saya Timotius Ginting akan menjelaskan sedikit mengenai harga ekstrim atau nilai ekstrim. Nilai ekstrim adalah sebuah titik dalam grafik yang bisa maksimum maupun minimum. Sini kita lihat contohnya ada sebuah grafik dan titik ekstrim itu terdapat di sebuah titik di antara kurva ini yang memiliki gradien sama dengan 0 atau tingkat kemiringannya adalah 0. Nah, untuk contoh saat ini dia berada di yang atas ini dan yang satu lagi di bawah. Nah, untuk titik ekstrim ini terbagi dua, yaitu maksimum dan minimum. Nah, titik ekstrim maksimum ini dapat ditentukan dari kalau kita melihat kurvanya, dia mengarah ke positif dari sumbu Y, lalu mengarah ke negatif dari sumbu Y. Nah, itu adalah bisa disebut sebagai titik ekstrim maksimum. Dan sebaliknya, sumbu ketika kurvanya mengarah ke negatif sumbu Y lalu bergerak ke positif sumbu Y, maka dia adalah titik ekstrim minimum. Selanjutnya kita juga akan melihat titik belok. Titik belok ini adalah kalau kita lihat dari kurvanya, dia naik, lalu akan ada satu titik yang memiliki gradien sama dengan 0 atau tidak memiliki kemiringan dan akan naik lagi. Begitu juga ketika kurvanya turun, akan ada satu titik yang memiliki gradien atau kemiringannya sama dengan 0 lalu akan turun lagi. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara mencari nilai ekstrim. Sini kita ada salah satu contoh, yaitu fungsinya fx sama dengan x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 5. Nah, cara yang pertama adalah kita turunkan dulu persamaannya, jadinya turunannya adalah 4x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 tambah 2x. Nah, dari turunan tadi kita sederhanakan dengan mengeluarkan x-nya, jadinya 4x kuadrat tambah 6x tambah 2. Lalu yang dalam kurung ini kita faktorkan lagi, maka hasilnya adalah seperti kita bisa lihat di layar. Lalu kita akan mencari nilai x. Caranya adalah dengan mengabaikan x yang lain ketika mencari salah satu x. Jadi kalau kita mau mencari x yang pertama ini, maka dua suku ini kita buat sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 0. Itu untuk x yang pertama. Untuk x yang kedua, 2x tambah 2, ini kita buat sama dengan 0. Maka 2-nya akan pindah ke sebelah kanan menjadi min 2. Maka x-nya akan jadi minus 1. Selanjutnya yang tadi 2x tambah 1 sama dengan 0. Maka 1 akan pindah dan x-nya akan menjadi min 1/2. Ini adalah ketiga x yang sudah kita temukan. Selanjutnya kita akan buat turunan keduanya, yaitu f2 aksen x 12x kuadrat tambah 12x tambah 2. Caranya adalah dengan selanjutnya adalah kita akan mencari nilai stasioner dengan cara memasukkan x ke persamaan sebelum diturunkan. Maka min 1 kita masukkan ke persamaan sebelum diturunkan, nanti hasilnya adalah minus 5. Nah, titik min 1, min 5 ini adalah titik stasioner. Selanjutnya kita masukkan juga min 1/2, kita masukkan ke persamaan sebelum diturunkan, maka ini akan temukan titiknya min 1/2, 4, 15/16 adalah titik stasioner yang kedua. Yang ketiga kita masukkan 0 ke persamaan sebelum diturunkan juga, hasilnya adalah minus 5, maka titik 0, minus 5 adalah titik stasioner yang ketiga. Selanjutnya kita substitusikan nilai stasioner ke turunan yang kedua. Maka tadi min 1 kita masukkan ke turunan yang kedua, hasilnya adalah 2 dan dia lebih besar dari 0, maka dia adalah kurva cembung dengan titik ekstrim minimum pada min 1, min 5. Selanjutnya x sama dengan min 1/2 kita masukkan ke persamaan turunan kedua, maka dia punya hasil sama dengan 1, lebih besar dari 0, dan dia adalah kurva cembung juga dengan titik ekstrim minimum pada min 1/2, 4, 15/16. Selanjutnya turunan kedua dari 0, hasilnya adalah 2, lebih besar dari 0, dan dia adalah juga kurva cembung dengan titik ekstrim minimum pada titik 0, minus 5.
Selanjutnya kita akan melihat cara mencari titik belok. Di sini kita akan menggunakan persamaan yang berbeda, yaitu 2x pangkat 3 kurang 1, dan turunan pertamanya adalah 6x kuadrat, turunan kedua adalah 12x. Jika f 2 aksen x sama dengan 0, maka x sama dengan 0 adalah calon absis titik belok. Untuk x lebih kecil dari 0, maka f2 aksen x sama dengan 0. Misalnya adalah x min 1, kita masukkan ke turunan yang kedua, yaitu 12x, hasilnya adalah minus 12, dan dia lebih kecil dari 0, maka ini adalah kurva cekung. Selanjutnya, untuk x lebih besar dari 0, maka f aksen x lebih besar dari 0. Misalkan x sama dengan 1, kita masukkan ke turunan yang kedua, maka hasilnya adalah 12, dan dia lebih besar dari 0, maka dia adalah kurva cembung. Karena di titik x sama dengan 0 terjadi perubahan kecekungan, maka titik 0,0 adalah titik belok. Sekian yang bisa saya bawakan. Terima kasih.